Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ahlad darajat wa tuballighna bi aqdal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Bertemu kembali sahabat. Kita membahas kelanjutan daripada kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, bagaimana menjadi orang kaya, yaitu kunci-kunci rizki dan sebab-sebab menjadi kaya. Yang ketiga yaitu Al-Quran, artinya membaca Al-Quran. Di sini akan dibahas beberapa surat-surat yang berkaitan dengan kunci-kunci rizki dan menjadi kaya. Baik. Ini bab yang kita bahas adalah kunci-kunci rezeki dan sebab-sebab menjadi kaya ketika membaca Al-Quran. Dari beberapa kunci-kunci rezeki adalah dengan selalu membaca Al-Quran dan memperbanyak dalam membacanya. Dalam hadis disebutkan bahwa Al-Quran adalah faktor manusia dijauhkan dari kefakiran. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ghaniyun la faqra ba'dahu wa la ghinan dunahu. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani. Al-Quran adalah kekayaan, tidak ada kekayaan selainnya dan tidak ada kemiskinan setelahnya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la wa Tabrani. Di hadis yang lain menjelaskan kebaikan di rumah yang dibaca Al-Quran. Di dalam hadis disebutkan wa min hadis Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anal bait alladhi yuqra'u fiha al-Quran wa yukathiru khairahu wal bait alladhi la yaqra'u al-Quran wa yakullu khairahu. Rawahu al-Barras. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran maka banyak kebaikannya, dan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran maka sedikit kebaikannya. Dan kepada saudara-saudaraku, bacalah Al-Quran dari beberapa surat dan ayat, dan beberapa riwayat membaca Al-Quran kunci mendapatkan rezeki dan sebab mendapatkan kekayaan. Surat pertama yang mendapatkan kekayaan adalah surat Al-Waqi'ah. Dinamakan surat kekayaan dan dengan membacanya sangat mujarab untuk mendapatkan keluaskan rezeki. Surat Al-Waqi'ah disebutkan dalam hadis mengenai keutamaan surat Al-Waqi'ah, dan dari keutamaan surat Al-Waqi'ah sebelum tidur, maka telah ditetapkan atas keutamaannya surat Al-Waqi'ah yang dijelaskan dari beberapa hadis, yaitu telah dikukuhkan bahwa membaca surat ini setiap malam akan menolak kefakiran dan memancarkan atau melancarkan rezeki. Di dalam hadis disebutkan mengenai Al-Waqi'ah, faqad ruwiya an Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun. Rawa al-hadis fi masnadihi. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Diwariskan oleh Al-Haris di dalam masnadnya. Para ulama mengisyaratkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud memerintahkan kepada putri-putrinya untuk selalu membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam dan secara dawam atas pembacaan surat Al-Waqi'ah, dan merenungkannya dan mentadabburkannya ayat-ayatnya karena mencegah kefakiran dan melancarkan rezeki dan mencegah kesengsaraan. Di dalam satu riwayat disebutkan dari An Abi At-Taitabi qala marda Abdullah mardahu alladhi tuwaffa fihi fa'adahu Uthman bin Affan faqala ma tashtaki qala dhunubi qala ma tashtahi qala rahmatu rabbi qala ala amru laka bit-tabib qala at-tabib amardani qala ala amruka bi-ata qala la hajah li fihi qala yakunu li banatika min ba'dika qala atakhsha ala banati al-faqr inni umirtu banati yukra'ul kulla laylah surat Al-Waqi'ah inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a surat Al-Waqi'ah kullu laylatin lam tusibhu faqatan abada. Rawal Bahaki fi Syabil wa Targhib wa Tarhib Al-Mundhiri. Diriwayatkan dari Abu Tabiyah ketika Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, Allah meridhoinya, hampir meninggal karena sakitnya, Khalifah Utsman datang menjenguknya.
Lalu Sayyidina Utsman bertanya, sakit apa yang kau rasakan hai Abdullah? Tanya khalifah. Dosa-dosaku, jawabnya. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Utsman. Sayyidina Utsman lalu menjawab, rahmat Tuhanku, jawab Abdullah. Tidakkah engkau ingin supaya kusuruh orang-orang membawakan gaji-gajimu yang tidak pernah engkau ambil selama beberapa tahun? Tanya Sayyidina Utsman. Lalu dijawab, saya tidak membutuhkannya, jawab Abdullah. Bukankah engkau mempunyai anak-anak yang harus hidup layak semeninggal engkau? Kata Sayyidina Utsman. Saya tidak khawatir anak-anak saya akan hidup miskin, karena saya menyuruh mereka membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Karena saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Di dalam hadis lain disebutkan, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, suratul Waqiah suratul ghina faqra'uha wa 'allamuha auladakum. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul Waqiah adalah surat kekayaan. Maka bacalah surah Al-Waqiah dan ajarkanlah kepada anak-anakmu. Wahai saudaraku seiman dan setanah air, barang siapa yang mendawamkan membaca surat Al-Waqiah tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai, karena di dalamnya membahas tentang ketegangan hari kiamat, hisab, siksaan. Maka janganlah kamu sekali-sekali meninggalkannya untuk disempatkan dalam membacanya, agar tidak menjadi orang-orang yang lalai. Surat ini sebagai untuk memberikan peringatan atas azab akhirat dan sifat-sifat surga. Di dalam hadis lain disebutkan di dalam kitab Haytami fi Mu'jamiz Zawaid an Abdullah Umar radhiyallahu anhu qala qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suratul Waqiah falamma balagat farahu wa raihan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farahu wa raihan ya ibnu Umar. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa saya membacakan surat Al-Waqiah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ayat farahu wa raihan, maka berkata kepadaku, memperoleh ketentraman dan kesenangan ya Ibnu Umar. Di dalam satu riwayat disebutkan dari satu tabi'in, qala al-Masruq at-Tabi'i, man sarrahu ay ya'lama ilmul awwalin wal akhirin wa alima ad-dunya wal akhirah falyaqra'u suratul Waqiah. An-Naqal al-Munawi fi Faidul Qadir. Al-Masruq at-Tabi'in, semoga Allah meridhai, berkata, barang siapa yang diberikan rahasia dan ingin mengetahui ilmu awal dan akhir dan ilmu dunia dan akhirat, maka hendaklah dia membaca surat Al-Waqiah. Dan dari amalan para salaf yang saleh bahwa mereka selalu membaca di pagi hari dan setelah asar dan saat mau tidur, agar lebih sempurna. Baca doa ini setelah surat Al-Waqiah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iktar wa nasta'li bi rizqik wa nasta'tiba syirara halqik wa nastaghila minha bihamdi man atana wa nubtala bi dhammin man mana'ana wa anta min waridhalika kullih ahli al-ata' wal man. Allahumma kama sunta wujuhana anis sujud illa laka fasunna anil hajati illa ilaika bijudika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Aghdina biwadlika amman siwak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam tasliman katsira. Yang maknanya adalah, ya Allah, jagalah wajah kami dengan kekayaan dan jangan hinakan kami dengan kemiskinan, sehingga kami harus mencari rezeki dari pencari rizkimu, dan minta dikasihani oleh manusia ciptaanmu yang berbudi buruk dan sibuk memuji orang yang memberi kami, dan tergoda untuk mengecam yang tidak mau memberi kami, padahal engkau dibalik semua itu adalah yang berwenang untuk memberi atau tidak memberi. Ya Allah, sebagaimana engkau menjaga wajah kami dari sujud kecuali kepadamu, maka jagalah kami dari keperluan selain kepadamu dengan kedermawananmu, kemurahanmu, dan karuniamu, wahai yang paling penyayang di antara semua penyayang. Cukuplah kami dengan karuniamu dari siapapun selain engkau. Semoga Allah merahmati junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya juga. Semoga Allah memberikan keselamatan. Lalu itu doa yang dibaca ya, setiap kita baca Waqiah, baca doa yang di atas, itu yang sebutkan artinya. Kemudian surat yang kedua dalam membaca Al-Quran adalah keutamaan dari rezeki adalah surat At-Taha. Surat At-Taha dikatakan dalam kitab Kaifatul Ghaniyan, barang siapa yang selalu mendawamkan membaca surat At-Taha ketika setelah salat fajar setiap hari, paling sedikit
apa-apa yang diketahui dari keberkahan surat ini, karena sesungguhnya akan masuk pada hari itu, hari yang baru ya, saat kita membaca, mendapatkan rizki yang baru, dan pada hari itu juga tidak menjadi harus mencarinya. Ya, katanya datang sendiri ya, dan dia akan disampaikan hajat-hajatnya di hari yang sama, dan juga melembutkan hatinya bagi pembacanya, dan akan ditolong dari musuh-musuhnya. Karena itu keutamaan surat ini tidak terhitung nilainya. Di dalam hadis disebutkan, Rawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tabaraka ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla yakhluqus samawati wal ard bi alfi am falamma sami'tul malaikah salimatul Qur'an qalat tuba li ummati yanzilu hadha 'alaiha wa tuba li alsinati takallam bihadza. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah meridainya, berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha luhur dan maha tinggi membacakan surat Toha dan Yasin sebelum 1000 tahun dia menciptakan langit dan bumi. Ketika para malaikat mendengar pembacaan tersebut, mereka berkata, alangkah beruntung umat yang diturunkan ayat ini, dan alangkah beruntung bagi rongga-rongga yang menyimpannya, dan alangkah beruntungnya bagi lisan-lisan yang membacanya. Di hadis lain disebutkan yang berkaitan dengan surat Waqiah, wa akhraja min Ibnu Mardawiyah an Abi Umamah an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu Qur'anin yudau ala ahlil jannah an ahlil jannah fala yaqra'una minhu syai'an illa surat Taha wa Yasin fa innahum yaqra'una bihima fil jannah. Dikeluarkan dari Ibnu Mardawiyah dari Abi Umamah sahabat Nabi radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, setiap Al-Quran ditempatkan diletakkan kepada penghuni surga, sehingga mereka tidak akan membaca apapun darinya kecuali surat Toha dan Yasin, karena mereka dibacakan bersama mereka di surga. Untuk sesi ini artinya ini masih berlanjut ya, karena ada beberapa surat dan faedah-faedahnya. Di antara yang ketiga adalah surat Ikhlas, kemudian ada surat Al-Adiyat. Ya, semoga dapat diambilkan manfaat dan bisa diamalkan, termasuk saya Al-Fakir. Untuk bab kunci rizki sebab kaya ketika Quran bersambung dalam pembahasan surat-surat berikutnya yang banyak faedahnya yang akan dilakukan penjelasannya. Demikian dari saya Al-Fakir Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.